Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 MTS Negeri 1 Cilacap. Semoga pada pagi hari ini kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sesuai dengan jadwal untuk hari ini kalian mengikuti pembelajaran online atau pembelajaran daring. Sesuai dengan jadwal hari ini Selasa, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi menjelang siang ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman shalihan wa amalan ma'bula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pertemuan pada PTM yang lalu dan juga pada pembelajaran daring online pekan yang lalu juga sudah Bapak sampaikan berkaitan dengan unsur pembangun cerita pendek atau cerpen, di mana unsur pembangun terdiri dari dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kemarin ketika pembelajaran tatap muka di kelas 9H dan kelas 9F juga sudah Pak Guru jelaskan mengenai unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Nah, pada pembelajaran daring kali ini akan Bapak contohkan dalam menentukan unsur intrinsik cerpen atau cerita pendek. Unsur intrinsik di sini merupakan unsur pembangun cerita pendek yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Atau dengan istilah lain, unsur intrinsik cerpen dapat kita temukan di dalam cerpennya. Ya. Jadi lebih mudah menentukan unsur intrinsik tentunya dibandingkan dengan menentukan unsur ekstrinsik. Karena unsur ekstrinsik unsur yang di luar cerpen. Karena unsur intrinsik di dalam cerpen, sehingga ketika kita sudah memahami cerpen, insya Allah kita akan dengan mudah menentukan unsur intrinsiknya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas berkaitan dengan unsur intrinsik cerpen. Di antaranya ada tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan juga amanat. Nah, ini untuk unsur intrinsiknya sudah kemarin Pak Guru jelaskan pada pertemuan daring pekan yang lalu. Dan juga untuk yang sudah PTM kemarin, pertemuan tatap muka terbatas, juga sudah Pak Guru jelaskan. Pada modul yang kalian miliki, dapat kalian simak pada halaman 31 kalau tidak salah. Baik, kita lihat, kita coba untuk bersama-sama menganalisis ya dari sebuah cerpen. Cerita pendek yang cukup pendek ini. Bapak bacakan terlebih dahulu, silahkan sambil kalian simak. Judul cerpennya di sini, Ini Uang Siapa? Nah, ini judul cerpennya. Pagi itu, sesampainya di sekolah, aku melihat Aldi berputar-putar seperti kebingungan, namun aku tidak tahu apa penyebabnya. Aku memberanikan diri untuk bertanya.
Aldi, kamu kenapa? Ada yang bilang ya? Tanyaku. Iya nih Ki, uang yang dikasih ibu 10.000 tadi pagi buat bayar LKS jatuh entah di mana. Perasaan pas nyampe pagar sekolah tadi masih di saku deh, jawabnya. Mendengar jawaban Aldi, aku merasa kasihan dan membantunya mencari uang tersebut di sekeliling kelas. Tidak lama kemudian, lonceng masuk berbunyi, sedangkan uang Aldi yang hilang belum kunjung ditemukan. Ketika guru masuk di kelas, mula-mula kami mengucapkan salam dan berdoa bersama-sama. Setelah itu, Pak Guru membuka pembelajaran dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin bertanya sesuatu. Ada nggak yang merasa kehilangan uang? Bapak menemukannya di bawah meja Bapak ini, tanya Pak Guru. Tiba-tiba saja, Yoda dan Wira menjawab dengan spontan secara bersamaan. Saya, Pak. Setelah itu, Aldi pun menjawab. Itu uang saya, Pak. Karena ada 3 murid yang mengaku, akhirnya Pak Guru pun dibuat kebingungan. Baiklah, untuk membuktikan uang ini milik siapa, coba kalian bertiga sebutkan berapa jumlah uang yang Bapak temukan. Tantang Pak Guru. Seketika Wira dan Yoda terlihat bingung. Namun Aldi langsung menjawab. Tukaran 10.000, Pak. Aku pun menolong Aldi dengan memberi dukungan. Benar, Pak. Tadi sebelum masuk, Aldi memang sempat cerita kalau dia kehilangan uang 10.000 yang digunakan untuk membayar LKS, Pak. Jawabku. Mendengar jawaban tersebut, mata Pak Guru langsung menghadap Yoda dan Wira. Jadi, kalian berdua berbohong? Tanya Pak Guru. Iya, Pak. Jawab mereka berdua secara bersamaan dengan sedikit gugup. Anak-anak, mulai sekarang, jangan pernah berkata bohong untuk meraih sesuatu yang bukan hak milik kita. Berbohong adalah salah satu sifat tercela dan harus dihindari. Tuntas Pak Guru. Selepas itu, Yoda dan Wira hanya bisa bertunduk malu dan merasa sangat bersalah. Nah, itu cerita pendeknya. Mari kita analisa bersama. Dari yang pertama kita tentukan temanya, ya. Tema dari cerpen yang baru saja kita simak, ya, baru saja Bapak baca, sudah kalian simak. Dalam menentukan tema di sini merupakan persoalan utama atau ide dasar, ya, atau sesuatu yang menjadi dasar keberangkatan cerita ini, atau istilah lainnya ya persoalan utama yang diangkat di dalam cerpen ini uang siapa ini, gitu ya. Ya, setelah kita pahami dari awal sampai akhir di sini, ini kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Aldi dan yang dilakukan oleh Yoda dan Wira di sana, ya. Yoda dan Wira berusaha tidak jujur, ya, tidak jujur. Jadi Yoda dan Wira ingin memiliki uang yang ditemukan Pak Guru, walaupun mereka tidak merasa kehilangan begitu. Jadi ada sebuah kebohongan di sana yang dilakukan oleh Yoda dan Wira. Persoalan utamanya kan di situ, ya, dari cerpen ini. Sehingga dapat kita simpulkan persoalan utamanya di sini atau temanya adalah kejujuran. Begitu, ya. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Aldi yang merasa kehilangan uangnya tadi ini menjadi persoalan utamanya, karena ada tokoh yang tidak jujur di sini, yaitu Yoda dan Wira yang mengaku uang yang ditemukan oleh Pak Guru. Ya, jadi persoalan utamanya atau
tema dari cerpen Ini Uang Siapa, yaitu kejujuran. Oke. Nah, ini sudah kita temukan ya. Untuk unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema, sudah dapat kita temukan, yaitu temanya adalah kejujuran. Selanjutnya, untuk unsur intrinsik yang kedua, alur. Alur atau istilah lainnya, istilah lain dari alur yaitu plot. Rangkaian peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan sehingga membentuk sebuah cerita. Itu untuk alur. Alur dari cerpen ini, kalau kita perhatikan, yang membedakan antara jenis-jenis alur, ada alur, kemarin sudah Pak Guru sampaikan, jenis alur ada berapa? Masih ingat? Ada 3 ya. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sebuah alur, kalau mengikuti tahap-tahap alur itu diantaranya ada pengenalan, pemunculan, masalah semakin meningkat, klimaks, dan penyelesaian. Nah, kalau sebuah cerita mengikuti tahap-tahap alur tadi, mulai dari diawali dengan pengenalan, terus juga muncul masalah meningkat, terus ada penyelesaian. Nah, kalau kita perhatikan di sini, diawali dari pagi itu, sesampainya di sekolah, aku melihat Aldi. Nah, dijelaskan di sini ya. Ada orientasinya di sini, dijelaskan. Dikenalkan begitu. Dikenalkan setting waktunya ya, pagi. Terus di sekolah ya. Terus ada tokoh aku, ada tokoh Aldi. Nah, berarti cerpen ini diawali dengan pengenalan ya, pengenalan tokoh beserta lingkungannya. Terus muncul masalah. Masalahnya apa? Iya nih Ki, uang yang dikasih ibu 10.000 tadi pagi buat bayar LKS jatuh entah di mana, muncul masalah. Masalahnya semakin meningkat. Meningkatnya di mana? Sudah dicari oleh tokoh Aldi dan tokoh aku, dibantu aku ya. Aku karena merasa kasihan. Dicari, sudah lama mencari sampai bel berdentang, tanda masuk, belum ketemu juga. Persoalannya semakin meningkat. Nah, sampai puncaknya yaitu ketika Pak Guru menanyakan. Pak Guru menemukan uang dan ditawarkan, ternyata ada yang ngaku juga. Ngaku kehilangan uang, yaitu Yoda dan Wira. Lah, ini klimaksnya di sini. Dan akhirnya diselesaikan oleh sang guru tadi dengan menanyakan jumlahnya begitu ya. Ternyata Yoda dan Wira di sana tidak mampu menjawabnya karena mereka memang bohong, tidak jujur begitu ya, mengaku yang bukan haknya. Karena itu uangnya uang Aldi begitu. Nah, ada penyelesaian. Penyelesaiannya apa? Uangnya Aldi ditemukan dan Yoda Wira akhirnya tertunduk malu begitu. Jadi kalau kita pahami kembali, cerpen ini diawali dengan pengenalan, muncul masalah meningkat, klimaks, dan penyelesaian ending. Endingnya apa? Endingnya happy ending tentunya karena uang Aldi ditemukan begitu. Ya, alur sudah. Tema kejujuran. Tadi alurnya apa? Alur maju atau alur kronologis begitu ya. Latar. Nah, baik, kita tentukan latar bersama-sama. Latar di sini gambaran berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana ya. Kita tentukan dulu untuk latar waktunya. Nah, ini di awal kalimat pembukanya sudah kelihatan. Pagi itu sesampainya di sekolah. Nah, ini pagi itu Pak Guru cetak dengan warna yang berbeda ini sengaja ya untuk menunjukkan kalau ini adalah latar waktu. Pagi itu berarti waktu terjadinya peristiwa adalah ketika pagi. Berarti pagi itu adalah latar waktu atau setting waktunya. Pagi itu. Selanjutnya di sekolah. Nah, ini menggambarkan tempat terjadinya peristiwa. Ya, waktunya pagi, tempatnya di sekolah.
Selanjutnya untuk latar suasananya bagaimana? Di awal di sini, ini latar suasananya yang dialami oleh Aldi, yaitu Aldi berputar-putar seperti kebingungan. Nah, pada awal cerpennya di sini, latar suasananya adalah kebingungan. Untuk latar suasana dalam satu cerpen, dalam satu teks naratif biasanya dapat kita temukan beberapa bagian gitu ya. Tidak hanya satu latar suasana. Contohnya ini. Pada bagian pengenalan di sini ya ada latar suasananya kebingungan yang dialami oleh Aldi. Selanjutnya latar suasana yang lain pada akhir cerita. Pada akhir cerita Aldi kan menemukan uangnya toh, dapat menemukan atau dapat kembali memiliki uangnya, tentunya kan bahagia, senang gitu ya. Jadi pada bagian akhirnya ini tidak tersuratkan begitu Aldi, tentunya kan uang yang 10.000 yang ditemukan oleh Pak Guru kan dikasihkan Aldi. Tentunya Aldi jadi bahagia ya, tidak lagi bingung begitu. Jadi senang gitu ya. Ya, itu untuk latar sudah ditentukan. Latar tempatnya di sekolah, latar waktunya pagi hari, latar suasananya diantaranya adalah kebingungan pada awal cerita, terus bahagia di akhir cerita karena Aldi menemukan uangnya kembali. Selanjutnya unsur intrinsik yang ke berapa ini? 4 ya. Tokoh dan penokohan. Tokohnya tinggal kita cari. Dari awal sudah kelihatan ya. Tokoh dari cerpen ini ada aku, ada lagi Aldi, ada lagi Pak Guru, ada lagi Yoda Wira. Nah, itu tokoh-tokohnya. Yoda Wira, Pak Guru, Aldi, aku. Penokohannya bagaimana? Penokohannya aku. Penokohan ini sama saja dengan karakter ya. Penokohan atau karakterisasi ya, pemberian karakter terhadap tokoh. Tokoh aku di sini karakternya adalah baik. Kenapa baik? Baik hati, suka menolong. Nah, di sini di mana yang menggambarkan kalau aku baik ya, suka menolong. Nah, aku merasa kasihan dan membantunya mencari uang tersebut. Nah, akunya di sini tergambar memiliki karakter yang baik, suka menolong. Menolong siapa? Temannya, karena dia lagi kebingungan toh mencari uangnya. Aku. Aldi wataknya bagaimana? Dalam cerpen ini tergambar tokoh Aldi memiliki watak jujur ya. Karena merasa kehilangan, ya mengaku uangnya hilang. Setelah Pak Guru tadi menyampaikan menemukan uang begitu. Ini Aldi. Sementara Yoda dan Wira memiliki karakter pembohong ya. Pembohong, tidak jujur, bohong ya. Terus wataknya atau karakternya Pak Guru di sini gimana? Wataknya Pak Guru di sini adalah bijaksana dan juga menggambarkan ketegasannya juga ya. Itu untuk tokoh dan penokohan. Tokoh penokohan sudah. Tokohnya tadi ada tokoh aku, Aldi, Yoga, dan Wira. Dan Pak Guru juga ya. Penokohannya tadi sudah. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang dari teks cerpen ini. Sudut pandangnya masih ingat ya sudut pandang? Istilah lain dari sudut pandang yaitu apa? Point of view. Ya, point of view. Atau bagaimana seorang pengarang dalam memposisikan dirinya dalam cerpen yang diciptakannya, yang dibuatnya. Nah, ini kelihatan sekali di sini. Pagi itu sesampainya di sekolah, aku melihat Aldi berputar-putar seperti kebingungan. Namun aku tidak tahu apa penyebabnya. Nah, di sini ada kata ganti aku. Nah, aku ini sebagai pengganti sang pengarang ya dalam menceritakan kisahnya ini. Aku melihat Aldi. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Aku memberanikan diri untuk bertanya. Nah, aku. Masih ingat? Sudut pandang orang berapa? Sudut pandang orang pertama. Ya, atau istilah lainnya adalah sudut pandang akuan. Kenapa? Karena di sini menggunakan kata ganti aku. Nah, tinggal permasalahannya.
Sudut pandang orang pertama itu dibedakan menjadi dua. Ada orang pertama, pelaku utama. Ada sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Nah ini. Akunya di sini ini menceritakan pengalaman yang bukan dialaminya sendiri tetapi dialami oleh orang lain. Yang kehilangan uang siapa? Aldi. Tetapi yang menceritakan siapa? Aku. Ya. Aku melihat Aldi berputar-putar seperti kebingungan. Jadi akunya di sana menceritakan pengalamannya orang lain yang kehilangan uang 10.000 begitu. Jadi ini dapat kita simpulkan sudut pandangnya yang digunakan di sini adalah orang pertama, pelaku sampingan. Karena bukan menceritakan, bukan pengalamannya si aku sendiri yang mengalami kejadiannya. Kalau akunya di sana menceritakan akunya di sini sebagai yang kehilangan uang, itu nanti berbeda lagi. Berarti sudut pandangnya adalah orang pertama, pelaku utama. Begitu ya. Semoga bisa dipahami untuk sudut pandang. Ya. Oke, sudut pandang sudah. Sudut pandangnya tadi menggunakan sudut pandang orang ke berapa? Sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Yang terakhir, amanat. Amanatnya ya kelihatan di sini ya. Nah, mulai dari lari gini. Anak-anak, mulai sekarang jangan pernah berkata bohong untuk meraih sesuatu yang bukan hak milik kita. Berbohong adalah salah satu sifat tercela dan harus dihindari. Nah ini amanatnya. Jadi amanat di sini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya supaya pembacanya itu tidak berbohong. Kita harus jujur, itu amanatnya. Demikian untuk analisis unsur intrinsik cerpen ya. Semoga bisa dipahami. Kalau masih kurang paham, besok pas PTM, pas jadwal PTM bisa kita bisa kita bahas kembali, bisa kalian tanyakan lebih lanjut. Oke. Sementara pembelajaran daring bahasa Indonesia sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ya, terima kasih atas perhatiannya tentunya. Tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dengan doa kafaratul masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.